Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. BTW sebelum Mr. K mulai konten ini ya, aku cuma mau nginfoin kalau konten ini adalah hasil rekaman live streaming semalam. Jadi jika seandainya ada salah kata atau terlalu banyak atau banyak berpikirnya lah, mohon dimaafkan ya karena emang betulan konten ini adalah asalnya dari live streaming dan Mr. K juga udah minta izin sama kalian-kalian yang nongkrong sama Mr. K tadi malam kan untuk live stream kan untuk dibawakan jadiin apa ya, jadiin konten lah karena Mr. Cat paham betul banyak yang ketinggalan terkait info ini. Oke, jadi let's go mawon ke konten. Tadi ada yang bertanya waktu Mr. Cat live streaming untuk game ya, terkait pertanyaan apakah emang bener Aquano bakal jadi lebih hebat dari Marineford, karena selama ini gaungan netizen ya atau fans One Piece Indonesia atau hal lain lah selalu di apa yang namanya cekoki rumor kalau emang kenyataannya katanya Wano itu lebih besar dari Marineford perangnya, bahkan Marineford itu terlihat sangat lucu dibandingkan Aquano. Gak salah juga percaya hal ini, tapi kenapa dasar kayak alasan begitu muncul itu tuh muncul saat tahun 2017-2018 lah ketika wawancara di Jam Pesta kalau nggak salah ya 2017 ini bisa kita bacakan ya. Hi, I'm Oda. Are you enjoying Jam Festa? I'm watching One Piece Super Stack with you. It's fun, indeed. Actually, I visit Jam Festa every year to have a dinner with Straw Hat VAs after Jam Festa. Mr. Karin dulu. Halo, aku Oda Sensei. Apa kalian menikmati Jam Festa? Aku menonton Super Stack One Piece denganmu. Ini sangat menyenangkan. Sangat. Sebenarnya aku mengunjungi Jam Festa tiap tahun hanya untuk makan malam dengan para seiyu One Piece di Jam Festa. Seiyu Jam Festa setelah Jam Festa. Jadi udah itu nginfoin kalau dia itu ya seperti basa-basi lah, tiap tahun paling cuma kumpul makan setelah Jam Festa selesai ya, kumpul makan sama seiyu One Piece. Kita lanjut di bagian ininya. By the way, One Piece will finally enter Wano next year. Cheers! Some well-informed audience might think you said the same thing last year, right? Yes, I decided because I thought One Piece will be able to enter Wano in 2017. This time I like to add new information. 2018 sih, bener. Rumornya 2018 bergema. Ini besar Karin juga ya. BTW, One Piece akhirnya akan memasuki arc Wano tahun depan. Beberapa informasi yang ingin kuinfokan pada penonton arc Wano bakal ada lah tahun depan gitu loh. Terus para penonton bilang, kamu berkata hal yang sama tahun lalu kan? Terus udah Sensei bilang, ya aku berkata seperti itu karena aku pikir One Piece bakal masuk ke Wano tahun 2017. Terus dia bilang menambah lagi, kali ini aku akan menambahkan informasi baru lah. Ya semacam udah Sensei kayak mau menghibur si apa ya namanya ya, menghibur para penonton fans One Piece ya, biar tenang lah, relax. Kita lanjut ke ucapan yang berikutnya. I'll introduce one of the legend which lurk in One Piece world. The greatest enemy ever for Straw Hats will hinder their way. Perhaps it will be something related to white bots. Oops, it seems I'm being too talkative. Can you believe Marineford Summit War will look cute compared to that? Disinilah bagian yang menjadikan problematik. Kenapa rumor Wano bakal lebih heboh dari Marineford? Ini Mr. Kartin dulu ya, sesuai dengan apa yang Mr. K pahami. Aku akan mengenalkan pada kalian salah satu legenda yang bakal jadi apa ya, titik kunci di dunia One Piece. Musuh terkuat yang pernah dihadapi oleh Mugiwara no Luffy akan menghalangi jalan dari SHP Crew. Dan kemungkinan besar dia itu berhubungan sama Shirohige. Si Oda Sensei kayak keceplosan gitu loh. Oops, it seems I'm being too talkative. Kayak dia bilang, aku terlalu banyak bicara ya. Terus dia nginfoin, apa kalian percaya bahwa perang besar Marineford bakal terlihat lucu dibandingkan hal itu? Dead. Catat di bagian ini, Dead Wano. Mr. K baru nemu translatean ini. Dulu kayaknya aku nemu ini, cuma aku masih apa ya? Mungkin karena keracuni sama rumor kalau arc Wano ya. Arc Wano bakal lebih heboh dari
apa namanya, Marineford War itu rumornya tuh masuk tiap hari. Akhirnya Mr. K percaya, serasa percaya gitu. Oh berarti Wano nantinya bakal lebih heboh dari Marineford. Bahkan beberapa kali di konten aku selalu bilang kan, kita harus percaya Oda Sensei kalau arc Wano itu bakal lebih heboh dari arc Marineford. Nah, akhirnya ketika Mr. K mencoba mencari secara real, alias nggak mencoba mengandalkan rumor, aku menyimpulkan beberapa, pokoknya intinya Mr. K udah mencari di berbagai apa ya, entah dari Grip, entah dari situs-situs Reddit, baca-baca komentarnya, Wars Gang, terus di apa ya, clue-clue databook dari Wikipedia atau SBS lah, aku cari-cari. Akhirnya ketemu suatu kesimpulan kalau yang dimaksud Oda ketika dia bilang di Jam Festa tahun 2018 ya, itu bukan Wano Kuni guys. Alias lebih simpelnya, kita inilah, bukan hanya Mr. K yang berpendapat, bahkan Greg pun berpendapat di tahun 2018 sama. Sayangnya Mr. K dulu gak terlalu aktif Twitter ya, jadi gak ngecek. Ini kan Mr. K baru memulai nih, debut sebagai YouTuber mungkin ya. Jadi aku gak ngecek. Greg bilang, Oda said Wano will make Marineford look like nothing. No, he didn't. Greg bilang gitu. Dia tidak berkata seperti itu. He said the final arc will do that. Kita percayanya, Greg percayanya itu the final arc lah. Ya intinya emang final arc emang udah pernah dikatain sama si Oda Sensei bakal jadi sesuatu yang menghebohkan dunia. Bahkan Oda Sensei yang bilang bakal jadi perang terbesar di sejarah anime manga. Itu Oda Sensei bilang sendiri emang di salah satu databook. Tapi kalau untuk masalah Wano lebih besar dari Marineford, di translatannya itu sebenarnya, atau kita ngelihat ini translation bahasa Inggris kan diambil dari sini karena nyun sewu ya, misalnya juga gak paham bahasa Jepang, tapi kan kita percaya bahasa Inggris ini kan udah fluent lah. Cuma kan kita percayanya kayak gini lah, di bagian ketika dia ngumumin Wano, Oda Sensei gak menyinggung satu kata pun tentang Wano Kuni. Dia cuma bilang langsung kayak per paragraf apa yang ditulisnya, langsung bilangnya tuh kemana-mana gitu loh. Uniknya seperti itu deh. Jadi selama ini setelah Mr. K paham masalah ini ya, apalagi di All Introduce, aku mikir ini kalimat ini kupikir berkali-kali. Iya, ini bener. Ini emang Oda Sensei gak bermaksud nunjukin Wano Kuni bakal lebih heboh dari arc Marineford. Referensinya bukan di situ. Dan kalau kita mengacu the greatest enemy ever, itu kan artinya musuh terkuat yang pernah dihadapi oleh Luffy. Sedangkan kalau kita lihat mungkin musuh yang dihadapi Luffy saat ini mungkin yang paling kuat emang Kaido. Cuma ini kan dia bilang Oda Sensei bilang, aku akan mengenalkan padamu salah satu legenda yang ada di One Piece, alias karakter baru kan. Jadi mengarahnya bukan ke Kaido karena Kaido udah jauh-jauh hari udah dikenalkan. Dari sini aku berpikir the greatest enemy ever. Langsung kepikiran Mr. K, ya cuma satu orang doang. This man. Cuma orang ini doang ya. Kenapa Mr. K bisa bilang orang inilah yang bakal jadi apa ya? Jadi musuh yang paling kuat yang bakal dihadapi Luffy? Ya karena historinya, sejarahnya, cara berpikirnya Rocks di Sebek itu cocok, clear banget. Seperti kebalikannya Luffy, Rek. Bukan Kurohige. Kurohige agak gimana? Ingat, ini karakter baru dan legenda. Dan bakal jadi penghalang Luffy, the greatest. Sayangnya Oda Sensei gak bilang itu apakah orang ini bakal muncul di final arc atau di arc setelah Wano atau gimana gitu. Karena kan yang penting kita sedikit tahu, misalnya bisa bilang dia itu Rocks di Sebek. Dari mana coba? Ya dari tadi mana itu? Ini dia. Perhaps it will be something related to, nggak bisa ya. Ini gambar. Perhaps it will be something related to Whitebird. Yang berhubungan dengan Shirohige siapa? Kalau kita mau mundur lah, yang patut disebut sebagai legenda. Cuma nih orang deh. Kita bacalah. Misalnya bacain Wikipedia-nya. Rocks di Sebek, commonly known simple as rocks.
was the captain of the Rocks Pirate. He was prominent 40 years ago, before the Pirate King Gold Roger came into power. Rock Disebek 40 tahun yang lalu tuh pokoknya yang paling berjaya lah. Personality nih. Based on story of his exploit, Rocks appeared to be an incredibly vicious and ambitious man, having no care as to who he take as long as he could gain power for himself and leading his crew to destroy whoever interfered with his ambition. He was also quite fearless and indiscriminately ruthless, as he had no issue with killing vulnerable or those left with his wish. Rock's dream was to become king of the world. Rock's dream was to become king of the world. Ini loh yang bisa udah baca lah. Ini cuma aku nginfoin sama kalian. Intinya personalitinya si Rox ini berbeda 100 kalau kebalik apa namanya ya? 180 derajat sama si Luffy. Personalitasnya lah. Itu berbeda 180 derajat sama si Luffy, guys. Makanya kan aku bilang kan dari ucapanku tadi orang itu tuh bukan Kaido. Kalau mengacu orang itu pada bukan Kaido, dan yang dimaksud di Jam Festa tahun 2017 akhir kalau nggak salah, atau 2018. Intinya Jam Festa sebelum ngungkapin Arc Wano yang katanya apa ya? Rumornya ya, yang katanya Arc Wano bakal lebih hebat dari Arc Marineford, itu masih bisa dibilang belum faktual. Kenyataannya Oda Sensei nggak berbicara masalah Arc Wano bakal lebih hebat. Dia cuma berbicara tentang seorang legenda, dan legenda tersebut itu bakal jadi musuh paling susah yang pernah Luffy hadapi, dan legenda tersebut berhubungan dengan Shirohige. Dan terus dia ngumumin Marineford bahkan terlihat lucu kalau dibandingkan dengan musuh yang akan dihadapi Luffy ini. Kalau empat-empatnya dicocokin, ya otomatis emang ngarahnya ke Rocks Disebek. Terus sama si Gap bilang waktu rapat setelah referee ya, dia kan rapat sama anggota angkatan laut lainnya. Gap bilang kalau dia pernah nanganin Rock Disebek, dan dari ucapan Gap itu kayaknya dia khawatir kalau Rock Disebek nggak mati, dunia benar-benar bisa kacau. Sebek bukannya sudah mati. Seperti itu, Rek. Intinya kalian harus memahami kalau rumor yang katanya Arc Wano tidak lebih Arc Wano bakal lebih hebat dari Arc Marineford, itu masih simpang siur, dan itu dari Oda Sensei pun nggak pernah berkata seperti itu. It's just a rumor.